Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fawaz Dullah Saputra, NIM saya 0577578781. Saya dari Prodi S1 Sistem Informasi UPBJJ Bogor. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas praktik 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat aplikasi manajemen restoran sederhana menggunakan Java dengan konsep pemrograman berbasis desktop. Oke, kita bisa langsung mulai aja ke codingannya. Oke, pertama-tama yang saya akan jelaskan ada di menu item.java. Menu item.java ini adalah abstract class yang menjadi induk dari semua item yang ada di aplikasinya. Di dalam menu item.java ini ada 3 atribut private, ada name, price, sama kategori yang tidak bisa diakses dari luar class menu item itu sendiri, harus menggunakan setter dan getter. Di sini saya juga sudah membuatkan setter dan getter untuk masing-masing atribut. Lalu di dalam menu item ini ada abstract class juga, 2 abstract class yaitu ada show menu dan to file format. Kedua metode ini harus atau abstract class ini ya harus diimplementasikan sama kelas turunannya nanti gitu. File berikutnya yaitu food dan drink.java. Di food Java dan drink.java ini adalah subclass dari menu item.java ya. Mereka ini mewarisi atribut-atribut yang ada di menu item.java ini, lalu mereka menambahkan satu atribut tambahan yaitu food type. Kalau di food.java itu ada food type, kalau di drink.java itu ada drink type, untuk membedakan jenis makanan sama jenis minumannya ya gitu. Dan di kelas ini juga mengimplementasikan abstract class yang ada di menu item.java ini ya. Ada show menu sama to file formatnya. To file format ini juga yang akan disimpan ke txt-nya nanti itu formatnya seperti ini. Nama, garis, harga, terus garis lagi, drink, garis lagi, sama jenis minumannya atau jenis makanannya gitu. Kita bisa langsung lanjut ke diskon.java. Oke, diskon.java ini adalah subclass juga nih dari menu item.java, namun fungsinya untuk khusus untuk mengelola diskon-diskon gitu. Atribut tambahannya ini ada diskon value, diskon type, transaction minimal, sama ya kalau khusus untuk buy one get one ya, kita sebutnya di sini BOGO, ada atribut target kategori sama free quantity. Kayak di sini juga ada metode penting yaitu calculate diskon total ini untuk menghitung besar diskon berdasarkan tipenya gitu menggunakan switch expression. Kita bisa langsung lanjut ya ke order item.java. Di order.java ini juga dia merepresentasikan satu item yang dipesan oleh pelanggannya nanti. Itu ia menyimpan objek dari menu itemnya. Lalu di sini ada metode untuk calculate subtotal. Jadi kita ambil harganya lalu kita kalikan kuantitinya. Kita bisa langsung lanjut ke order.java. Kelas order.java ini dia kegunaannya untuk mengelola seluruh pesanan pelanggan dalam satu sesi. Ia menyimpan daftar order item di sini dalam sebuah array list. Oke, kita lanjut. Di sini ada metode yang saya ingin jelaskan adalah calculate total ya. Di sini calculate total ini dia kegunaannya itu untuk menjumlahkan subtotal semua item gitu. Sama untuk yang di calculate grand total ini adalah menambahkan pajak sama biaya layanannya atau service fee-nya ya gitu. Lalu di calculate total with discount ini kegunaannya adalah menghitung total setelah di diskon diterapkannya gitu. Untuk di order.java kurang lebih isinya hanya seperti ini. Kita bisa langsung lanjut ke manager menu.java. Manager menu.java ini adalah pusat pengelolaan untuk dia mengatur semua menu yang ada di aplikasinya ini. Di sini ada 4 menu
CRUD ya, ada add menu di sini. Ada edit menu, terus delete menu, sama untuk get-nya yang ada di atas nih ya. Get all menu, sama get menu by kategori. Lalu ada file input output operation ya di sini. Ini kegunaannya untuk dia save menunya yang ketika sudah disimpan ke file yang nantinya akan menjadi .txt gitu. Lalu jika misalnya dia itu belum ada menu sama sekali ya, dia akan menginitializing nih menunya. Oke, untuk di manager menu.java tampilannya codingannya hanya seperti ini. Kita bisa langsung lanjut ke main.java. Oke, kita bisa mulai di main menu ini saya menggunakan perulangan while ya. Lalu di dalamnya saya mengeluarkan output kurang lebih seperti ini. Lalu ada switch case expression untuk memilih menunya nih. Untuk menu admin, codingannya seperti ini. Sama saya juga menggunakan while, perulangan while. Lalu ada switch expression juga untuk memilih menunya. Untuk edit add new menu, codingannya seperti ini. Dia akan meminta nama menu. Ini saya pakai looping while ya. Lalu dia akan meminta nama menu, lalu divalidasi namanya, tidak boleh kosong, terus masukkan harganya, lalu di try catch menggunakan ini ya, custom ini number format exception sama illegal argument exception. Di sini dia harus memilih dulu nih jenis menunya makanan, minuman, atau diskon. Gitu. Lalu baru kita switch case. Hasil yang dipilih tadi kita switch case. Jika satu makanan, maka dia akan menambahkan ke class makanan. Jika case 2, dia akan menambahkan nama, harga, jenis, gitu, Mbak, ke class ke class drink, gitu. Lalu jika ketiga, dia akan menambahkan nih ke class diskon, gitu sih. Kurang lebih isinya seperti ini codingannya untuk add new menu ya. Sama dia menambahkan validasi jika yakin maka nambah menu, jika tidak akan dianggap dibatalkan gitu. Nah, untuk method order kurang lebih isinya seperti ini. Saya akan get order number yang sudah di-generate sama class order nih. Di sini saya akan validasi menggunakan while dulu ya pertama-tama ya. Validasi, lalu validasi inputannya. Di sini saya juga memvalidasi jumlah pesanannya atau kuantitinya ya. Dan di sini saya juga menggunakan custom expression. Di sini ada 3 custom expression ya. Ada invalid price, sama invalid quantity, sama item not found. Tampilkan struknya jika ada pesanannya. Kalau misalnya nggak ada, maka dia akan tampil output Anda belum memesan apapun. Kurang lebih seperti itu sih. Lanjut kita setelah proses itu selesai, maka dia akan memanggil showbill nih, metode showbill. Pertama-tama saya buat list string untuk diskon yang diambil apa aja gitu, yang memenuhi persyaratan sih kurang lebih. Yang memenuhi persyaratan minimal transaksi itu apa aja di looping. Nah, jika dia sesuai sama minimal transaksinya ya, tidak sesuai, maka dia akan lanjut ke item berikutnya, item pesanan berikutnya. Nah, jika misalnya diskonnya itu memenuhi persyaratan dan diskonnya itu BOGO ya, atau buy one get one, maka dia akan masuk nih ke apply diskon. Dan jika misalnya bukan pun, dia juga akan masuk juga ke apply diskon. Nah, ini kurang lebih untuk looping diskonnya kayak gini. Oke, untuk outputnya nih saya kurang lebih begini. Menampilkan nomor pesanan, tanggalnya yang sudah diformat, lanjutnya itu itemnya ya, order itemnya, lalu sama total biayanya sama diskonnya. Nah, ini yang terakhir itu dia akan memanggil save bill to file.
Nah, ini nantinya akan disimpan ke .txt-nya. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai ke demonya ya. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Nah, dia jika menu belum ada, maka dia akan membuat menu baru ya. Nah, di sini jika filenya belum ada, maka dia langsung otomatis nih kebuat di sini. Nah, dia akan ngebuat folder bill juga di dalam folder data khusus nanti untuk selesai pemesanan. Nah, untuk menu .txt-nya kurang lebih isinya seperti ini. Oke, kita bisa langsung lanjut. Di sini saya akan memilih langsung ya ke menu admin terlebih dahulu. Lalu lihat semua menu. Nah, dia akan menampilkan semua menu yang ada di menu .txt, tapi hanya makanan dan minuman. Oke, kita coba tambah menu baru. Tambah menu baru. Nama menunya misalnya tempe orek. Terus 7.000 harganya. 700 itu ya. Oke, nggak apa-apa. Lalu kita pilih makanan. Tapi kita bikin umum aja. Ya, oke. Dia bilang katanya menu tempe orek sudah berhasil ditambahkan di menu .txt. Nah, betul. Di sini sudah ditambahkan di menu .txt. Di sini sudah ada tempe orek. Oke, kita bisa coba lagi ubah harga menu 3. Lalu saya akan pilih tempe orek di angka 13. Kita ubah harganya jadi 7.000 karena typo tadi ya. Kita bikin ya. Nah, dia bilang sudah berhasil masuk ke menu .txt. Nah, betul. Di sini dari tadinya 700 jadi 7.000. Oke, kita bisa langsung lanjut lagi ke hapus menu. Kita hapus yang tempe orek yang barusan kita buat ya. Kita masukkan ya. Oke, katanya menu itu sudah tidak ada. Kita coba lihat. Nah, betul. Tempe orek sudah tidak ada di sini. Di item ke-13 sudah kosong. Oke, kurang lebih untuk menu admin seperti itu. Kita bisa langsung lanjut ke pelanggan. Kita langsung pesan menu. Karena daftar menu metode sama ya. Show all menu juga. Jadi kita langsung skip pesan menu. Di sini kita buat kita pesan rendang 10. Lalu es jeruknya di yang 6. Ini tadi dia bilang, oh salah ya. Inputnya salah katanya. Sorry. Menu 1, jumlah pesanannya 10. Oke, rendang 10 berhasil ditambahkan. Lalu es jeruk kita buat 8. Terus es campur itu 9, kita buat 9. Oke, selesai. Ketik 0 untuk selesai. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Di struknya, di outputnya, ada nomor pesanannya, lalu ada tanggalnya, lalu ada rendang. Di sini ada es jeruk karena dia melebihi 50.000, maka es jeruk itu gratis 1 ya, gitu. Dan untuk es campur tidak karena yang langsung otomatis di es jeruk yang paling pertama, gitu. Terus karena melebihi tadi yang sebentar ya kita buka 100.000 ya, karena melebihi 100.000 dia diskon 10%. 10%-nya itu 23.600. Dan dikurangin buy one get one dikurangin 6.000, total biayanya 236, jadi 206.400. Lalu 24.000 20 tambahan pajak ya intinya ya 10% sama biaya pelayanan 20.000 jadi 247.040 perak. Untuk outputnya ada masuk nih, sudah masuk di data folder bill. Nah, ini dia. Dan kurang lebih untuk outputnya sama sesuai yang tadi di konsol. Tampilannya seperti ini. Dan aplikasinya sih sudah selesai, kurang lebih seperti itu aja. Kurang lebihnya mohon maaf jika saya banyak kesalahan pada saat menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.